الأصول الثلاثة وأدلتها لإمام الدعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب ابن سليمان التميمي. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما مزيدا. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Hadirin jamaah Masjid Umar Ibn Khattab yang Allah muliakan, juga para pendengar Radio Raja Bandung, baik melalui radio di 1476 AM, melalui streaming Radio Raja Bandung di mana saja Anda berada, melalui channel YouTube dan channel Facebook Radio Raja Bandung, para pendengar Radio Al-Bayan Cianjur, Radio Riyadul Jannah Tasikmalaya, Radio Insani Purbalingga, Radio RIS di Kebumen, Radio Suara Kalbu ya di Irian Jaya, pemirsa Surau TV di mana saja Anda berada, Radio Rai Padang di mana saja Anda berada. Alhamdulillah, kita ketemu lagi, berjumpa kembali di pagi hari ini untuk melanjutkan bahasan tentang hari kiamat. Kita sudah bahas tentang tiupan sangkakala, dan tiupan tersebut terjadi di hari Jumat. Berapa kalikah sangkakala ditiup? Berdasarkan keterangan dari Al-Quran dan hadis yang sahih, sangkakala ditiup 2 kali. Tiupan pertama menghancurkan alam jagat raya ini, menghancurkan beberapa kehidupan dari makhluk, walaupun tidak seluruh makhluk yang hidup saat itu mati, ada beberapa yang tidak mati. Itu tiupan pertama. Dan tiupan kedua membangunkan seluruh makhluk yang pernah hidup. Allah berfirman dalam Al-Quran dalam surah Az-Zumar 68, wa nufikha fis-sur fasa'iqa man fis samawati wa man fil ardi illa man sya'allah thumma nufikha fihi ukhra fa idahum qiyamun yanzurun. Ditiuplah sangkakala, maka binasalah seluruh makhluk yang ada di langit dan yang ada di bumi, kecuali beberapa makhluk yang Allah kehendaki. Kemudian ditiup kembali sangkakala untuk yang kedua kalinya. Tiba-tiba seluruh makhluk bangkit berdiri dan menunggu hisab. Ini ayat menjelaskan 2 tiupan. Di ayat lain Allah menerangkan tiupan pertama disebut ar-rajifah, tiupan kedua disebut ar-radifah.
seperti dalam surah An-Nazi'at ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-7, yauma tarjufur rajifah tatsba'uhar radifah. Kata Allah, pada hari itu tarjufur rajifah. Yang disebut tarjufur rajifah adalah ditiupnya sangkakala untuk yang pertama kali, tatsba'uhar radifah, lalu diikuti oleh tiupan yang kedua. Jadi kadang tiupan yang pertama disebut rajifah, tiupan yang kedua disebut radifah. Ada dua tiupan. Kadang-kadang tiupan pertama oleh Allah disebut dengan sebutan sayhah. Makna sayhah adalah teriakan. Tapi teriakannya sangat dahsyat, sangat hebat sehingga menghancurkan seluruh alam jagat raya ini. Dan ketika teriakan dahsyat ini dilakukan, orang tidak sempat lagi berbuat apapun. Orang yang akan berwasiat tidak keburu dia melakukan wasiatnya. Orang yang berangkat dari rumah, begitu sangkakala pertama ditiup, dia tidak sempat pulang lagi ke rumahnya menemui keluarganya. Semuanya hancur seketika. Allah berfirman, ma yanduruna illa sayhata wahidatan ta'khudhuhum wa hum yakhsimun fala yastati'una tawsiyatan wala ila ahlihim yarji'un wa nufikha fis sur fa idza hum minal ajdathi ila rabbihim yansilun. Kata Allah, tidaklah manusia menunggu kecuali hanya menunggu satu teriakan yang membinasakan mereka ketika mereka berselisih. Yang dimaksud satu teriakan di sini adalah tiupan sangkakala yang pertama. Maka ketika ini ditiup, mereka tidak mampu untuk memberi wasiat atau tidak mampu pulang terlebih dahulu menemui keluarganya di rumah. Seluruhnya binasa seketika sampai hancur. Wa nufikha fis-sur, lalu ditiup lagi sangkakala untuk yang kedua kalinya. Fa idzahum minal ajdathi ila rabbihim yansilun, maka tiba-tiba mereka keluar dari kuburannya masing-masing, berangkat menuju Allah untuk berdiri dan berkumpul di sana. Ayat tersebut terdapat di dalam surah Yasin ayat 49 sampai ayat 51. Itu ayat-ayat yang menjelaskan tentang dua kali tiupan sangkakala. Di dalam hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi SAW bersabda, ma baina nafkhatain arba'un. Faqalu ya Abu Hurairah arba'una yauman, qala fa abaitu. Qala arba'una syahran, qala abaitu. Qala arba'una sanatan, qala abaitu. Kata Nabi SAW, jarak waktu antara dua tiupan adalah 40. Murid-murid Abu Hurairah ketika mendengar hadis ini dari Abu Hurairah bertanya, wahai Abu Hurairah, apakah yang dimaksud 40 di sini 40 hari? Dijawab, aku enggan menjawab. Apakah 40 bulan? Juga enggan menjawab. Apakah 40 tahun? Juga enggan menjawab. Jadi hadis ini menjelaskan bahwa tiupan dua kali dan ada jarak waktu antara dua tiupan tersebut. Ketika tiupan ini dilakukan, menghancurkan dengan segera
seluruh yang ada di muka bumi ini. Sampai-sampai mereka itu tidak lagi sempat melakukan pekerjaan apa yang sedang mereka garap. Begitu mereka melakukan pekerjaan, kemudian ada tiupan sangkakala, maka tidak bisa lanjut, langsung mereka binasa. Sebagaimana hadis yang diterima dari Abdullah bin Amr bin As, diriwayatkan oleh Imam Muslim, bahwa Abdullah bin Amr bin As mendengar Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Tsumma yunfakhu fis sur fala yasma'uhu ahadun illa asgha laita wa rafa'a laita. Fa awwalu ma yasma'uhu rajulun yalutu hawdha ibilihi qala fayus'aqun nas. Thumma yursilullahu aw yunzilullahu matara ka'annahu tilla aw dhill fatambutu minhu ajsadun nas thumma yunfakhu fihi ukhra fa idahum qiyamun yandurun." Kata Nabi SAW, ditiuplah sangkakala untuk yang pertama kali. Tidaklah seorang pun mendengar tiupan ini kecuali dia itu memasang telinganya dengan lebih fokus, lebih serius, karena suara yang terdengar aneh dan dahsyat. Lalu dia pun celungak-celinguk mendengar suara itu, apa itu, apa itu. Lalu orang yang pertama kali mendengar adalah orang yang sedang menggiring untanya ke tempat minum unta, kemudian dia binasa, lalu binasalah orang-orang yang lainnya. Sampai hancur alam jagat raya ini. Lalu di akhirat Allah menurunkan hujan. Maka tumbuh kembalilah jasad-jasad manusia yang telah hancur. Manusia sudah kita jelaskan ketika mati di alam dunia, seluruh jasadnya hancur ketika dikubur, kecuali satu bagian yang tidak hancur, yaitu tulang ekor. Itu yang tidak hancur. Nah, tulang ekor itu yang nanti dikubur di tanah yang baru nanti di akhirat. Lalu turunlah hujan, menyiram tulang-tulang ekor seluruh manusia. Ketika tersiram air hujan tadi, maka tumbuh kembalilah dari tulang ekor itu tubuh manusia secara utuh. Seperti benih yang berupa biji di dunia ini, yang kemudian begitu ditanam, disiram, tumbuh menjadi pohon yang akhirnya membesar secara maksimal. Seperti itu pula lah nanti manusia di akhirat tumbuh jadi tubuh yang utuh kembali. Setelah utuh, ditiuplah sangkakala untuk yang kedua kalinya, maka tubuh-tubuh yang sudah utuh lagi bangkit, berdiri, kemudian menuju ke tempat mereka berkumpul untuk dihisab. Imam Al-Baihaqi meriwayatkan sebuah asar dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, dan sebagian ulama menyatakan riwayat ini marfu. Berkata Nabi SAW, "Tsumma yaqumu malakus sur baina as-sama'i wal ard fayanfukhu fihi wasur qarnun fala yabqa khalqun fis samawati wala fil ardi illa mata illa man syaa rabbuk thumma yakunu baina nafkhatain ma syaa Allahu ayyakun." Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, kemudian berdirilah malaikat pemegang sangkakala antara langit dan bumi. Kemudian ditiuplah sangkakala itu. Sangkakala itu berupa tanduk. Maka tidaklah tersisa satu makhluk pun
baik di langit ataupun di bumi, kecuali mati, kecuali beberapa makhluk yang Allah kehendaki. Kemudian antara dua tiupan itu terjadilah beberapa perkara yang Allah kehendaki untuk terjadi. Ini riwayat dikutip oleh Al-Imam Ibnu Hajar dalam kitab Fathul Bari yang menjelaskan adanya dua tiupan sangkakala. Semua itu menunjukkan bahwa sangkakala ditiupnya dua kali. Yang pertama untuk menghancurkan alam jagat raya ini, yang keduanya untuk membangunkan kembali mereka di akhirat nanti untuk dihisab, dan ada jarak waktu antara dua tiupan itu, tapi jarak waktunya tidak diterangkan oleh Nabi SAW. Berapa lama? Beliau hanya menyebut angka 40, tapi apakah 40 jam, 40 hari, 40 bulan, 40 tahun? Tidak ada seorang pun yang mengetahuinya, karena Nabi SAW pun tidak menyebut secara pasti. Tadi dijelaskan begitu sangkakala yang pertama ditiup, mati semua makhluk di langit ataupun di bumi, kecuali beberapa makhluk yang Allah kehendaki. Siapa mereka itu yang tidak mati ketika sangkakala ditiup? Para ulama ikhtilaf. Pertama, seperti yang dijelaskan oleh Imam Ibnu Hazm rahimahullah, dia menyatakan bahwa yang tidak mati itu para malaikat seluruhnya. Kenapa? Karena menurut keyakinan Ibnu Hazm, malaikat itu hanya berupa ruh tanpa jasad. Kalau hanya ruh yang tidak memiliki ruh lagi, maka tidak mati. Itu kata Imam Ibnu Hazm. Kenapa Ibnu Hazm meyakini bahwa malaikat itu hanya ruh? Karena Allah berfirman, tanazzalul malaikatu warruhu fiha. Turunlah para malaikat dan ruh. Yang dimaksud ruh di sana adalah malaikat Jibril. Malaikat Jibril disebut ruh karena kata Ibnu Hazm, dia hanya ruh tanpa jasad. Karena hanya ruh tanpa jasad maka tidak mati. Tapi pendapat Ibnu Hazm, baik yang menyatakan bahwa malaikat itu hanya makhluk yang berupa ruh tanpa jasad, itu dibantah oleh para ulama. Malaikat punya jasad, dan jasad malaikat tercipta dari mana? Dari apa? Dari cahaya. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, khuliqatul malaikatu min nur wa khuliqal jan min marji min nar wa khuliqa adam mimma usifa lakum. Malaikat diciptakan dari cahaya, jin diciptakan dari api, dan Adam diciptakan dari apa-apa yang telah diterangkan kepada kalian. Dari tanah bercampur dengan air yang hina, kemudian diproses dan seterusnya. Itu sudah diterangkan. Nah, yang dimaksud malaikat tercipta dari cahaya, jin dari api, manusia dari tanah, maksudnya jasadnya. Adapun ruhnya, ruh yang Allah masukkan ke dalam jasad malaikat yang terbuat dari cahaya, yang Allah masukkan ke dalam jasad jin dari api ataupun kepada manusia, ruhnya tidak diterangkan tercipta dari bahan apa. Tidak ada penjelasan baik Al-Quran atau hadis tentang masalah ini. Tapi kalau dari jasadnya ya diterangkan. Jadi malaikat makhluk yang berjasad. Ditambah lagi malaikat di dunia ini mengalami pingsan. Sebagaimana diterangkan di dalam hadis yang sahih yang diterima dari beberapa orang sahabat, tidak hanya 1-2 sahabat.
Dan hadis ini pernah kita bahas. Berkata Nabi SAW, innallaha idza takallama bil wahyi akhadal malaikah minhu mithlul ghash. Mithlul ghash. Dalam riwayat idza sami'atil malaikatu kalamahu sa'iqu. Sesungguhnya apabila Allah berbicara dengan wahyu, maka para malaikat mengalami pingsan. Dalam riwayat lain, apabila malaikat mendengar firman Allah, mereka pingsan selama beberapa saat. Karena apa? Takut yang luar biasa. Lalu setelah mereka bangun, mereka sadar lagi, mereka masih dilanda ketakutan. Lalu setelah Allah cabut rasa takut dari hati mereka, mereka bertanya, "Madza qala rabbukum?" Apa yang tadi dikatakan oleh Allah? Dijawab oleh yang lain, al-haq, kebenaran. Jadi ayat ini ditambah dengan hadis yang barusan menyatakan para malaikat pun mengalami pingsan. Berkata para ulama di antara Syekhul Islam rahimahullahu taala, fa ukhbira fi hadzal hadis annahum yus'aqun saqal ghasyi fa idza jaza alaihim saqul ghasyi jaza alaihim saqul maut. Dalam hadis ini dikabarkan para malaikat pingsan. Maka kalau mereka memungkinkan pingsan, maka mereka pun memungkinkan mati. Oleh karena itu, pendapat Ibnu Hazm yang menyatakan para malaikat tidak mati adalah pendapat yang lemah karena bertolak belakang dengan ayat dan hadis. Lalu kalau malaikat tidak mati, apa yang dimaksud dengan pernyataan Allah ketika sangkakala ditiup, matilah seluruh makhluk yang ada di langit, yang ada di bumi. Siapa yang ada di langit? Hanya para malaikat. Tidak ada makhluk lain. Bukan burung, burung masih di dunia, cuma melayang di atas tanah. Tapi kalau makhluk yang ada di langit, tiada lain kecuali para malaikat. Nah, para malaikat pun mati. Ini pendapat Ibnu Hazm yang pertama tadi dibantah oleh para ulama yang lain. Pendapat kedua, wa dhahaba maqatil wa ghairuhu ila annahum Jibril wa Mikail wa Israfil wa malakul maut wa adhafa ilaihi ba'du ahli ilmi hamalatul aras wa man haulah. Maqatil bin Hayyan dan yang lain-lainnya berpendapat bahwa makhluk yang tidak mati ketika sangkakala ditiup adalah 4 malaikat yang namanya disebut. Pertama Jibril, kedua Mikail, ketiga Israfil, keempat malakul maut. Keempat itu tidak mati. Kenapa? Pertama Jibril adalah pemimpin para malaikat. Kedua Mikail adalah yang dikatakan selalu atau sering menyertai malaikat Jibril dalam banyak tugas yang Allah berikan. Waktu Isra Mi'raj, malaikat yang ditugaskan untuk mendampingi Nabi SAW adalah Jibril dan Mikail. Waktu Nabi SAW bermimpi bertemu dengan 2 orang laki-laki yang membawa ke alam-alam yang lainnya, seperti tentang azab kubur yang sudah kita terangkan, 2 laki-laki dalam mimpi tersebut ternyata malaikat Jibril dan Mikail. Malakul maut juga tidak mati karena dialah yang mematikan makhluk lain termasuk yang mematikan malaikat. Sedangkan Israfil sebagian ulama meyakini karena dialah yang meniup sangkakala tersebut. Sebagian ulama lain menambahkan yang juga tidak mati adalah para malaikat pemikul arsy.
dan malaikat yang ada di sekitar arsy itu tidak mati. Kenapa mereka tidak mati? Karena arsy di luar langit dan bumi. Arsy itu lebih di atasnya lagi. Al-Quran hanya menyatakan ketika sangkakala ditiup, maka matilah seluruh yang ada di langit dan yang ada di bumi. Adapun makhluk yang di luar langit, di atas langit, seperti di sekeliling arsy, termasuk malaikat pemikul arsy, termasuk surga dan neraka, itu di luar langit dan bumi. Kita pernah jelaskan, di atas bumi ini ada 7 lapisan langit. Di atas langit yang pertama ada air, yang jarak kedalaman air ini sejarak antara langit dan bumi. Stok persediaan air itu di atas sangat banyak, ya. Di atas air itu ada langit kedua. Langit kedua ini ketebalannya setebal jarak antara langit dan bumi. Di atas langit kedua itu ada air lagi. Ketebalan atau kedalaman air tersebut sejauh jarak antara langit dan bumi. Di atas air itu ada langit ketiga. Terus begitu sampai langit ketujuh. Nah, di atas langit ketujuh ada air lagi. Di atas air itu ada kursi Allah. Di atas kursi Allah ada air lagi, dan di atas air itu ada arsy Allah. Jadi kita lihat bahwa arsy itu di atas langit ketujuh. Dan Al-Quran hanya menyatakan ketika sangkakala ditiup, maka binasa seluruh makhluk yang ada di langit, yang ada di bumi. Adapun yang di atas langit, di luar langit itu tidak binasa, tidak mati. Makanya para ulama sebagian seperti Maqatil bin Hayyan dan yang lain-lainnya, malaikat pemikul arsy dan malaikat yang ada di sekeliling arsy itu tidak mati, karena itu di luar langit dan di luar bumi. Ini juga pendapat yang ditetapkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal, yang menyatakan surga, neraka beserta makhluk yang sudah ada di dalamnya tidak binasa, tidak mati, tidak rusak. Surganya tidak rusak. Kemudian isi dari surga tidak rusak. Apa isi surga? Di sana ada bidadari surga. Di sana ada wildan. Di sana ada para malaikat yang memang ditugaskan di dalam surga. Termasuk neraka, tidak rusak, tidak binasa, karena itu di luar langit dan bumi, beserta seluruh makhluk yang ada di dalam neraka. Contohnya apa? Contohnya adalah binatang-binatang sebagai alat penyiksa kelak, seperti adanya ular, kemudian adanya akrab, kalajengking, dan yang ada di dalamnya itu tidak rusak, tidak binasa, karena itu di luar langit dan di luar bumi. Berdasarkan hal itu berkata Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, kata beliau, annal murada bihim alladzina fil jannah minal huril ain wal wildan. Kata Imam Ahmad, adapun yang dimaksud dengan makhluk yang tidak akan binasa adalah makhluk-makhluk yang ada di surga, berupa bidadari-bidadari surga, berupa juga wildan. Wildan artinya pelayan-pelayan di surga. Lalu wa kadzalikan nar wa ma fiha minal hayat wal aqarib. Demikian juga neraka beserta isi neraka berupa ular-ular dan kalajengking. Itu tidak mati, tidak binasa. Kenapa? Karena itu kedudukannya atau keberadaannya di luar langit, di luar bumi, di atasnya lagi. Berkata Syekhul Islam rahimahullah, wa ammal istisna'u
fahuwa mutanawilun lima fil jannah minal huril 'ain wa innal jannata laisa fiha maut. Adapun makhluk-makhluk yang dikecualikan dari kebinasaan ketika sangkakala ditiup adalah makhluk yang ada di surga, berupa bidadari-bidadari surga, berupa pelayan-pelayan surga, dan para malaikat yang memang ditugaskan di sana, karena surga di dalamnya tidak ada lagi penderitaan, apalagi kematian. Sakit, menderita saja, bosan saja, itu tidak ada. Maka mereka tidak mati. Berdasarkan hal itulah maka pendapat yang menyatakan bahwa para makhluk yang sudah yang tidak akan mati ketika sangkakala ditiup, diantaranya adalah penghuni-penghuni surga yang sudah ada di surga, berupa bidadari-bidadari surga, berupa wildan-wildan, dan juga neraka beserta isinya. Sebagian ulama ada lagi yang menyatakan termasuk Nabi Musa alaihi salatu wassalam sangat mungkin termasuk makhluk yang tidak mati ketika sangkakala pertama ditiup. Kita tahu bahwa seluruh makhluk setelah matinya mereka hidup lagi di alam barzakh. Kalau yang durhaka mengalami azab kubur, kalau yang soleh merasakan nikmat kubur. Mereka hidup lagi di sana. Terlebih para syuhada dan para nabi, mereka juga hidup. Ya, kita pernah jelaskan ada 5 kategori ruh di alam kubur. Yang pertama adalah para nabi, mereka berada di Ar-Rafiqul A'la. Mereka hidup di sana. Yang kedua, para syuhada. Mereka juga hidup di sisi Allah dengan tetap memperoleh rizki. Ketiga, ruh orang-orang mukmin. Mereka mengalami nikmat kubur. Yang keempat, ruh orang-orang mukmin yang ahli maksiat. Orang muslim tapi banyak dosa. Mereka mengalami azab kubur, hidup di sana. Dan yang kelima, orang-orang non-muslim yang kafir, yang musyrik, yang bukan beragama Islam ketika di dunianya dan mati dalam keadaan demikian, mereka pun di alam kuburnya mengalami azab kubur yang jauh lebih dahsyat daripada orang-orang muslim. Itu 5 kelompok ruh manusia di alam kubur, dan mereka semuanya hidup. Ketika sangkakala ditiup, semuanya mati. Yang di alam kubur mati, yang di alam dunia juga tentu saja mati. Sebagian ulama menyatakan ya, para syuhada tidak mati. Mereka akan diamankan dari goncangan hari kiamat. Sebagaimana pernah kita jelaskan, lisyahid sittu khisalin. Bagi orang yang mati syahid ada 6 keistimewaan. Salah satunya adalah wa yu'manu minal faz'il akbar. Mereka itu akan diamankan dari al-faz'ul akbar, maknanya goncangan hari kiamat. Mereka jangankan mati, merasa takut, merasa ngeri, merasa tegang pun tidak, diamankan oleh Allah Azza wa Jalla. Makanya kalau mereka diamankan, maknanya tidak mati. Sebagian ulama menyatakan bahwa yang tidak mati ketika sangkakala ditiup adalah para syuhada di alam kuburnya. Kalau para syuhada tidak mati, apalagi para nabi, ya. Dan ini lebih ditekankan lagi Nabi Musa alaihi salatu wassalam, karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun menduga-duga, hanya menduga, tidak memastikan. Jangan-jangan Nabi Musa termasuk orang yang tidak mati ketika sangkakala ditiup. Sebagaimana diterangkan dalam beberapa hadis yang sahih. Pertama, hadis riwayat Imam Bukhari dalam kitab Sahih Bukhari, diterima dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Berkata Nabi Muhammad SAW, "La tukhayyiruni ala Musa, fa innan nasa yus'akun, fa akunu awwala man yufiq
fa idza Musa batisun bi janibil arasy fala adri akana fi man sa'iqa fa afaqa qalbi qabli au kana mimman istasnallah. Kata Nabi SAW, jangan kalian mengatakan aku lebih baik daripada Musa, karena sungguhnya manusia itu binasa ketika sangkakala semuanya ditiup. Akulah orang yang pertama kali bangun. Ketika aku bangun, aku melihat Musa sedang bersandar di arsy Allah Azza wa Jalla. Aku tidak tahu apakah Musa termasuk orang yang mati kemudian dibangkitkan sebelum aku, ataukah termasuk orang-orang yang dikecualikan dari kematian oleh Allah ketika sangkakala ditiup. Ini hadis pertama yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dengan sanad yang sahih. Kedua, masih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Berkata Nabi SAW, inni awwalu may yarfa'ur ra'si ba'da nafkhatil akhirah fa idza ana bi Musa mu'allaqun bil arsy fala adri akadzalika kana am ba'da nafakh. Kata Nabi SAW, aku adalah orang yang pertama kali mengangkat kepala setelah tiupan kedua. Jadi tiupan kedua kan membangunkan orang-orang. Yang pertama kali bangun itu aku, kata Nabi SAW. Tiba-tiba aku melihat Musa sedang bersandar di arsy. Aku tidak tahu apakah tadinya memang seperti itu, artinya Musa tidak mati, ataukah dia dibangkitkan setelah tiupan yang kedua sebelum aku. Hadis ini juga sahih diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Ketiga, masih dalam kitab Sahih Bukhari. Berkata Nabi SAW, fa innan nasa yus'aquna yaumal qiyamah fa akunu awwala man yufiq fa idza Musa batisun bi janibil arsy fala adri akana fiman afaqa qabli au kana mimman istasnallah. Manusia seluruhnya binasa pada hari kiamat. Akulah orang yang pertama kali dibangkitkan. Tiba-tiba aku melihat Musa bersandar atau bergelantungan di arsy. Aku tidak tahu apakah dia disadarkan, dibangunkan sebelum aku, ataukah dia termasuk orang yang dikecualikan dari kematian. Jadi hadis ini pun menjelaskan, Nabi pun ragu. Jangan-jangan Musa itu termasuk yang tidak dimatikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Berdasarkan hal itulah maka ada sebagian ulama yang menyatakan bahwa Nabi Musa termasuk yang kemungkinan tidak mati, tidak diwafatkan ketika sangkakala disebut. Itulah beberapa perbedaan pendapat di kalangan para ulama dengan dalil-dalil yang sudah kita terangkan. Jadi ada yang menyatakan yang tidak mati itu adalah surga beserta isinya, neraka beserta isinya, terus Jibril, Mikail, Israfil dan Malakul Maut itu juga tidak mati, termasuk malaikat pemikul arsy dan malaikat yang ada di sekitar arsy. Kenapa mereka tidak mati? Karena mereka tidak berada di langit, tidak berada di bumi, tapi di luar langit dan bumi. Surga juga demikian. Yang menguatkan adalah ketika terjadi kiamat, ada 8 malaikat yang memikul arsy. Wa yahmilu arsya rabbika fawqahum yawma idzin thamaniyah. Kata Allah, wa yahmilu arsya rabbika. Ada yang memikul arsy Allah yauma idzin. Ketika hari kiamat terjadi, berapa? 8 malaikat. Menunjukkan itu tidak mati ketika kiamat terjadi, ketika sangkakala ditiup. Kenapa tidak mati? Karena itu di luar langit, di luar bumi. Yang dikatakan akan mati itu hanyalah yang ada di langit dan di bumi.
Itu juga yang diterangkan di dalam surah Ar-Rahman. Kullu man 'alaiha fan. Semua yang ada di atas langit, yang ada di langit, di bumi, itu akan binasa. Adapun yang ada di luar langit dan di luar bumi, maka itu tidak binasa, tidak mati. Dan malaikat pemikul arsy, terus malaikat yang ada di sekitar arsy, termasuk juga malaikat Jibril, Mikail, Israfil dan Malakul Maut yang saat itu berada di luar langit dan di luar bumi, di atasnya lagi, itu pun termasuk yang tidak dimatikan oleh Allah Azza wa Jalla. Tapi itu sekedar pendapat, ya, ijtihad. Berkata Syekhul Islam, wa ammal istisna'u fahuwa mutanawilun liman fil jannah minal huril 'ain. Fa innal jannata laysa fiha maut wa mutanawilun li ghairihim wa la yumkinul jazmu bi kulli mastasnahu Allah fa innallaha atlaqahu fi kitabih. Wan nabiyyu sallallahu qad tawaqqafa fi Musa wa hal huwa dakhilun fil istisna fi man istasnahu Allahu am la. Adapun makhluk yang dikecualikan dari kematian, maka itu mencakup makhluk yang ada di surga, karena di dalam surga tidak ada lagi kematian, dan mungkin mencakup selain di surga. Tapi yang jelas tidak mungkin kita memastikan orang-orang yang dikecualikan oleh Allah, karena Allah pun memutlakan penyebutannya di dalam kitabnya, dalam Al-Quran. Makna memutlakan adalah menyebut secara umum, kecuali orang-orang yang Allah kehendaki. Hanya itu, tanpa merinci siapa yang Allah kehendaki untuk tidak mati ketika sangkakala pertama ditiup, Allah tidak menerangkan. Hanya menyatakan secara mutlak, secara umum, secara general, tanpa menyebut siapa saja makhluk-makhluk tersebut, ya. Termasuk Nabi Muhammad SAW tawakuf tentang Nabi Musa. Tawakuf itu tidak bisa memastikan. Tawakuf itu abstain. Tawakuf itu no comment, tidak berkomentar dengan komentar yang pasti. Nabi hanya menyatakan, aku tidak tahu apakah Musa termasuk orang yang dibangkitkan sebelum aku, ataukah Musa tersebut orang yang dikecualikan dari kematian. Nabi tidak memastikan. Ini yang disebut dengan tawakuf. Oleh karena itu, berpendapat tentang hal ini dibolehkan sah-sah saja tanpa menyatakan kepastian tentang masalah tersebut, ya. Nah, inilah orang-orang atau makhluk-makhluk yang tidak mati beserta keterangan dalil-dalil dari Al-Quran dan hadis tentang masalah itu. Wallahu a'lam bishawab. Nah, hadirin dan juga para pemirsa, para pendengar, pagi hari ini cukup bagi kita sampai di sini saja terlebih dahulu. Insyaallah nanti kita akan lanjut di hari-hari yang akan datang ke materi yang berikutnya, masih tentang hari kiamat. Sekarang kita masuki sesi tanya jawab kepada Dadang apa Muzain di studio. Dadang di studio dipersilakan untuk memandu tanya jawab dengan pendengar dan juga pemirsa. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Silakan, Dang. Alhamdulillah, jazakallahu khairan. Terima kasih atas materi yang disampaikan, yang sangat bermanfaat yang telah Ustaz sampaikan. Semoga kita semua bisa memahaminya dan mengamalkannya. Ikhwatul iman azani Allahu wa yakum, seperti yang telah kami sampaikan, Anda bisa berpartisipasi langsung dengan kami di nomor 022 86862637 atau mengirimkan pertanyaan lewat pesan singkat ke nomor 0811227147 genap. Ustaz, ada telepon Ustaz? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ustaz, ya, Pak Dudung dikecilin Pak volume Ustaz. radio. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
dimatikan Silakan Pak Pak. Dudung. Oh, mohon maaf. Ustaz, aman Ustaz. Alhamdulillah sawang sulna Pak Dudung. Ya silakan Pak Dudung. Halo Pak Dudung. Kemana budak teh ngerlep? Putus. Putus. Silakan telepon lagi Pak Dudung, dan sebelum telepon radionya dikecilkan atau matikan saja sementara telepon ya. Silakan lagi Dang. Ya, masuk lagi. Ayo. Halo. Iya. Siapa? Pak? Di mana? Iya silakan Pak. Halo. Iya, halo Tolong juga. dimatikan radionya, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh gini, Pak Ustaz. Dari Saya mau mana, dari tanya siapa tuh ya. Pak? Kalau tadi dijelaskan orang yang sudah meninggal, kemudian ada mendapat nikmat kubur dan siksa kubur, kemudian nanti ditiup sangkakala meninggal mati. Berarti ada kematian kedua Pak ya? Kalau seperti dikatakan begitu. Iya. Ya, Pak, dari mana, Pak? Siapa? Dengan Willy dari Bandung. Ya, terima kasih, Pak. Jadi pertanyaannya hanya itu Pak, apakah ada kematian kedua gitu? Iya, kan kalau yang saya tahu kan orang tuh mati tuh cuma sekali gitu ya. Iya. Jadi cuma hidup di dunia kemudian meninggal. Kalau dikatakan kita itu tadinya tidak ada, kemudian ada, nanti tidak ada lagi, kemudian ada lagi. Jadi cuma 2 kali. Jadi kalau dikatakan begitu, orang itu akan mati lagi. Sedangkan yang selama ini saya tahu, kalau orang sudah dikubur, dia dikatakan mendapat siksa dan nikmat sampai hari kiamat. Jadi tidak ada keterangannya bahwa dia akan mati lagi gitu. Yang dimatikan apanya gitu kan? Iya. Soalnya kan sudah jasadnya sudah hilang gitu, sudah hancur maksudnya. Iya. Ya, gitu aja. Assalamualaikum. Iya, barakallahu fiik Pak Billy di Bandung ya. Benarkah kita kalau begitu mengalami kematian 2 kali? Ya benar. 1 di alam dunia, 1 di alam kubur. Setelah itu tidak ada lagi kematian. Kata siapa? Kata Al-Quran, kata hadis yang sahih, dan realita nanti yang akan kita alami ya. Adapun ayat Al-Quran Allah menyatakan, kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan thumma yuhyikum thumma yumitukum kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyakum thumma yumitukum thumma yuhyikum thumma ilaihi turja'un. Kenapa kalian kufur kepada Allah padahal dulunya kalian mati? Lalu kami hidupkan, lalu kami matikan lagi. Kemudian setelah itu hanya kepada kamilah kalian akan kembali. Berapa kali hidup, berapa kali mati? 2 kali hidup, 2 kali mati. Kaifa takfuruna wa kuntum billahi wa kuntum amwatan thumma yumitukum. Thumma yuhyikum, thumma yumitukum, thumma ilaihi turja'un. Jadi 2 kali hidup, 2 kali mati. Demikian juga ketika orang-orang di akhirat berkata, Rabbana qad ahyaitana marratain wa amataina marratain. Ya Allah, Engkau telah menghidupkan kami 2 kali dan telah mematikan kami 2 kali. 2 kali hidup, 2 kali mati. 2 kali hidup, 1 kali hidup di alam dunia, 1 kali hidup di alam barzakh, di alam kubur. Kemudian 2 kali mati ya, 1 kali mati di dunia, 1 kali mati di alam kubur. Ya. Dan ini pula yang kita tegaskan tadi di dalam Al-Qur'an, wa nufikha fis-sur fasa'iqa man fis samawati wa man fil ard illa man sya'allah. Ditiuplah sangkakala, maka matilah semua yang ada di langit dan mati pula semua yang ada
di bumi. Termasuk yang ada di alam barzakh, di alam kubur, itu juga mati lagi. Jadi 2 kali hidup dan 2 kali mati, seperti yang dijelaskan dalam ayat. Kata siapa tidak akan ada lagi kematian. Lalu kalau umpamanya dikatakan kalau di alam kubur matinya gimana, kan sudah jasadnya sudah hancur. Jasad yang sudah hancur di alam dunia itu jasad yang kita lihat. Adapun nanti di alam barzakh, kehidupan yang dialami oleh manusia itu utuh antara jasad dengan ruh, seperti yang sudah kita terangkan, bahwa ketika jasad ini dipisahkan dari ruh, ruhnya dicabut, ruhnya dibawa naik ke langit, jasadnya dikuburkan di dalam tanah. Lalu setelah dibawa ke langit, kalau ruh ini ruh orang mukmin, dibawa menembus langit pertama, kedua, ketiga sampai ketujuh, lalu Allah menyatakan, catatlah catatan hambaku ini di Illiyin. Setelah itu kembalikan dia ke jasadnya di alam kubur, bukan di kuburan, di alam kubur, tapi di alam kubur, bukan di kuburan. Dimasukkan lagi, hidup lagi, lalu bangkit. Yang bangkit itu apa, ruhnya saja? Tidak, dengan jasadnya di alam kubur, bukan di kuburan. Kalau di kuburan mungkin bisa bangkit lagi? Enggak, karena apa? Enggak ada ruangan, ya. Apakah di kuburan itu luas? Tidak, kan hanya cukup untuk sepanjang badannya, lalu dikubur oleh tanah. Nggak bisa bangkit, jangankan bangkit gitu ya, bergeser pun mungkin tidak bisa kalau itu di kuburan. Yang diceritakan oleh Nabi SAW dalam hadis Al-Barra bin Azib ini di alam kubur, jasadnya ada di alam kubur, ruhnya itu masuk ke jasadnya, lalu bangkit, lalu ditanya dan seterusnya menghadapi atau mengalami kejadian di alam kubur. Itu berbeda dengan apa yang terjadi di kuburan. Jasad yang kita lihat di kuburan itu sebatas yang kita lihat. Wallahu alam, hakikat yang sebenarnya di alam kubur. Di alam kubur alam yang lain lagi, ya. Kok bisa begitu? Ya Allah Maha Kuasa, mudah bagi Allah untuk mengatur seluruhnya, ya. Berdasarkan hal itu, walaupun jasad yang kita lihat di kuburan, bukan di alam kubur, di kuburan, ya, itu jasad yang kita lihat itu sudah hancur, sudah tidak ada yang sisa, apalagi sudah ratusan tahun, tulang-tulangnya juga mungkin sudah hilang. Lalu apa yang jasad yang bagaimana yang ada di alam kubur, itu Allah yang maha berkuasa mengaturnya, bukan urusan kita, dan bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sangat mudah. Apa yang terjadi di alam kubur tidak bisa dijangkau oleh panca indera kita, oleh akal kita, karena keterbatasan kemampuan akal kita. Akal kita hanya bisa menjangkau, memahami apa yang kita lihat di alam dunia ini saja. Adapun di alam kubur kita tidak bisa, karena aturan yang Allah berlakukan di alam kubur sana jauh berbeda dengan apa yang dialami di alam dunia. Di alam kubur ketika orang kafir tidak bisa menjawab pertanyaan, maka malaikat yang membawa palu godam yang besar dan kuat, yang apabila palu itu dipukulkan kepada gunung batu, niscaya gunung batu itu rata jadi tanah. Nah itu dipukulkan ke orang itu sampai pencet. Setelah pencet, orang itu kembali utuh seperti sedia kala. Termasuk di alam kubur, tulang belulang orang-orang kafir itu dihimpit sampai remuk, tulang belulangnya patah, kemudian utuh seperti sedia kala. Bisa nggak dijangkau dengan akal? Enggak. Seperti di dalam film kartun gitu ya. Si kartun itu sudah pejet karena dilindas setumpuk sampai jadi rata. Bisa utuh lagi? Bisa. Seperti begitu, ya. Bisa. Itu kalau di dalam kehidupan dunia nggak masuk akal. Dan itu film yang tidak mendidik karena ditonton oleh anak-anak, karena anak-anak nanti bisa
berasumsi, berpikir, oh nanti kalau orang pejat tuh bisa ditiup lagi, bisa utuh lagi, kan gitu ya. Itu bisa mendidik hal yang keliru, yang salah gitu ya. Loncat dari tempat tinggi, truk, remuk, truk, utuh lagi. Itu bisa salah paham ke anak-anak ya. Nah, di alam barzakh itu terjadi, tidak bisa dijangkau oleh akal pikiran kita. Karena apa? Karena hukum alam yang Allah berlakukan di sana berbeda dengan hukum alam yang Allah berlakukan di dunia. Ya, tidak dijangkau dengan akal pikiran kita. Jadi ya, kita mengalami dua kehidupan dan dua kematian. Satu di alam dunia, satu di alam kubur. Wallahu a'lam. Silakan lagi, Dang. Halo, Dang. Halo. Ya, Halo. silakan, Pak. Pak, dengan Willy tadi yang boleh menyambung, Pak ya? Boleh. Nah, tadi yang dikatakan kita akan mengalami kematian 2 kali. Lalu bagaimana dengan manusia yang meninggalnya mendekati kiamat? Karena begitu dia mati, sudah tidak akan ada kematian lagi karena langsung menghadapi pengadilan hari akhirat, Pak ya. Jadi tidak sama kalau gitu ya, untuk setiap manusia. Untuk yang sebelum masih jauh dari hari kiamat, dia mengalami kematian 2 kali. Sedangkan yang mendekati kiamat, yang besoknya kiamat gitulah, dia sudah langsung berhadapan dengan pengadilan akhirat. Begitu, Pak. Assalamualaikum. Iya. Barakallahu fiik. Masih Pak Billy, orangnya kritis ya, bagus. Dalam masalah ilmu bagus. Agar detil, jelas, gamblang. Ketika memperoleh penjelasan jadi yakin ya. Bagaimana orang yang hidupnya di akhir zaman, di hari ketika kiamat terjadi langsung mati. Kalau begitu mereka hanya 1 kali, tetap 2 kali. Mereka masuk dulu nggak ke alam kubur? Iya, masuk ke alam kubur. Kita sudah jelaskan ya bahwa tiupan sangkakala 2 kali. 1 membinasakan, 1 menghidupkan kembali. Jadi ketika mereka mati, kemudian mereka seperti umumnya manusia masuk dulu ke alam kubur. Masuk dulu ke alam kubur. Apakah mereka tidak memperoleh fitnah kubur dan tidak memperoleh azab kubur? Orang yang paling akhir matinya itu kan pasti kafir ya. Pasti musyrik ya. Tidak ada orang beriman ketika terjadinya kiamat. Apakah mereka tidak mengalami azab kubur? Iya, tidak mengalami azab kubur. Ya, karena sudah selesai. Terus gimana atuh? Kalau orang yang matinya jauh dari kiamat mengalami azab kubur, ini orang yang paling kafir, yang paling musyrik di akhir zaman, di hari terakhir kehidupan di dunia, kok enak banget tidak mengalami azab kubur, padahal kemusyrikan dan kedurhakaannya paling besar. Kok nggak mengalami azab kubur, enak banget. Kalau orang yang matinya jauh-jauh hari sebelum kiamat mengalami azab kubur. Ya, kita sudah terangkan. Seluruh penderitaan yang dialami manusia baik ketika hidup di dunia, ketika sehat, ketika sakaratul maut, dan ketika diazab di alam kubur itu mengurangi kadar dosa dan mengurangi kadar hukuman di akhirat nanti. Sehingga termasuk orang kafir atau orang muslim yang durhaka mengalami azab kubur. Azab kubur itu mengurangi kadar dosa dan kadar azab untuk di akhirat nanti. Makin lama azab kubur yang teralami, makin banyak dosa yang berkurang dan makin meringankan azab di akhirat nanti. Ini sudah pernah kita terangkan. Sehingga makin sebentar azab di alam kubur, umpamanya seminggu sebelum kiamat mati, kemudian masuk ke alam kubur. Diazab di alam kubur hanya seminggu. Setelah itu kiamat. Atau bahkan orang yang paling akhir nggak mengalami azab kubur. Kalau nggak mengalami azab kubur berarti dosanya apa? Utuh.
Tinggal azabnya di akhirat jauh lebih dahsyat. Jadi semua itu dikalkulasikan, diperhitungkan secara adil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Dengan demikian orang yang paling akhir matinya di alam dunia, ia tidak mengalami azab kubur karena alam kuburnya hanya sekejap. Tapi mereka masuk ke alam kubur terlebih dahulu, walaupun hanya sekejap, cuma tidak mengalami azab. Juga tidak ada nikmat kubur karena orang yang hidup di zaman itu tidak ada seorang pun yang beriman. Karena orang yang beriman jauh-jauh hari sebelumnya akan mati terlebih dahulu dengan adanya angin yang halus. Yang siapapun orang yang ada iman dalam hatinya, walaupun sekecil atom gitu, sekecil debu gitu, kena angin itu akan mati semua. Sehingga yang tersisa di dunia hanyalah orang-orang yang tidak punya iman sama sekali, tidak menyebut nama Allah. La taqumu sa'ata la yuqala fil ard Allah Allah. Tidak akan terjadi kiamat sehingga di muka bumi ini tidak ada lagi orang yang menyebut nama Allah Allah. Tidak ada. Nah, jadi demikian perhitungannya. Masuk ke alam kubur walaupun sekejap tapi tidak mengalami azab kubur. Tetap hidup 2 kali, mati 2 kali. Wallahu a'lam bissawab. Silakan lagi, Dang. Alhamdulillah, terima kasih Ustadz atas jawabannya. Ada penelpon lagi Ustadz. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kosim di Cimahi, Pak Ustadz. Ya, silakan pakai bahasa Indonesia, Pak, ya. Mangga. Iya. Pernah saya mendapat keterangan beberapa waktu yang lalu bahwa saat hari kiamat manusia itu dalam keadaan panik, rajanya panik, riweuh. Namun demikian, Pak Ustadz, ada keterangan dari surat Al-Anbiya ayat 103 yang terjemahnya mereka tidak akan disusahkan dengan adanya kejadian kiamat yang demikian dahsyat, dengan mereka itu dipapag, dihiap, karena ini bahasa Sunda, oleh para malaikat sambil berbicara, ini hari adalah merupakan hari kamu yang telah dijanjikan untuk kamu. Nah ini Pak Ustaz mohon penjelasan, benarkah pada hari kiamat itu manusia panik, tapi ada juga manusia yang tauhid tidak panik, seperti yang dikatakan tadi dalam surat Al-Anbiya ayat 103. Iya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Pak Kosim di Cimahi Cibeber, barakallahu fiik. Iya, ada pertanyaan dari Pak Kosim bahwa hari kiamat itu sangat menegangkan, akan tetapi ada beberapa orang yang diselamatkan. Seperti dalam Al-Quran surah Al-Anbiya ayat yang ke-103, la yahzunuhumul faj'ul akbar wa tatalaqahumul malaikatu hadza yaumukumul ladzi kuntum tu'adun. Kata Allah Azza wa Jalla, mereka itu tidak disedihkan oleh goncangan yang sangat besar. Mereka akan disambut oleh para malaikat, dan malaikat itu menyatakan hadza yaumukumul ladzi kuntum tu'adun, inilah hari yang telah dijanjikan kepada kalian. Inilah hari yang telah dijanjikan bagi kalian. Jadi ada orang-orang yang apa? Orang-orang yang diselamatkan dari goncangan pada hari kiamat tadi. Ya, sudah kita terangkan, umumnya manusia mengalami goncangan yang sangat dahsyat.
Tapi ada dikecualikan beberapa jenis golongan manusia seperti yang sudah kita terangkan pada pertanyaan yang awal tadi, bahwa para syuhada itu akan terselamatkan dari goncangan yang dahsyat pada hari kiamat. Para syuhada tidak mengalami hal itu. Selain para syuhada, ada juga orang-orang lain yang juga diselamatkan dari goncangan hari kiamat, seperti orang-orang yang diterangkan dalam surah Al-Anbiya sejak 101 sampai 103 yang barusan ditanyakan oleh Pak Qasim. Allah berfirman, innal ladzina sabaqat lahum minnal husna ulaika anha mub'adun la yasma'una hasisaha wa hum fi mastahat anfusuhum khalidun la yahzunuhumul faz'ul akbar wa tatalaqahumul malaikatu hadza yaumukum alladzi kuntum tu'adun. Kata Allah Azza wa Jalla, sesungguhnya orang-orang yang sejak dahulu telah ada ketetapan yang baik bagi kami. Maknanya orang-orang yang sudah dinyatakan sebagai orang mukmin yang saleh oleh Allah Azza wa Jalla, ulaika anha mub'adun. Mereka itu akan dijauhkan dari api neraka. La yasma'una hasisaha. Mereka itu tidak akan mendengar suara mengerikan tentang neraka. Wahum fi mastahat anfusuhum khalidun. Mereka itu berada di surga untuk menikmati seluruh yang mereka inginkan secara abadi. Lalu ke ayat yang ke-103 ini, la yahzunuhumul faz'ul akbar. Mereka itu tidak disedihkan oleh goncangan yang dahsyat pada hari kiamat. Wa tatalaqahumul malaikatu. Mereka disambut oleh malaikat, hadza yaumukumul ladzi kuntum tu'adun. Inilah hari yang telah dijanjikan untuk mereka. Di antara orang yang seperti ini adalah orang yang ketika di dunia istiqamah. Istiqamah di atas kebenaran. Ayat yang pernah kita bahas, innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sesungguhnya orang-orang yang berkata Rabb kami Allah, lalu mereka istiqamah di atas ucapannya, para malaikat akan datang lalu membisikkan alla takhafu wa la tahzanu. Jangan takut, jangan sedih. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah menyatakan, datangnya malaikat kepada orang yang istiqamah ini di 3 mumin. Mumin pertama ketika sakaratul maut. Sedih, stres, tegang, takut tentang masa lalunya, tentang masa datangnya. Lalu datang malaikat, kemudian membisikkan bisikan tadi, lalu tenang. Ini di alam dunia ketika sakaratul maut. Kedua di alam kubur, ketika mau menghadapi fitnah kubur, ditenangkan lagi oleh malaikat. Dan yang ketiganya pada waktu kiamat. Datang malaikat kemudian menyatakan alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Nah, itu adalah beberapa orang yang dikecualikan dari goncangan yang dahsyat pada hari kiamat. Jadi keterangan bahwa kiamat sangat menegangkan, mengerikan, menakutkan itu teralami oleh umumnya makhluk. Tapi ada beberapa yang dikecualikan, bahkan di antara yang dikecualikan ada juga yang tidak mati seperti yang diterangkan di dalam ayat yang sudah kita jelaskan tadi ya. Demikian Pak Qasim, wallahu a'lam bissawab. Mangga Deidang. Alhamdulillah, terima kasih Ustaz atas jawabannya. Mudah-mudahan Pak Qasim dapat mengambil manfaat dari jawaban tersebut. Ada telepon lagi Ustaz. Assalamualaikum. Pak Dudung dikecilkan dulu, Pak Dudung. Mengapa? Pak Dudung kecilkan.
Ustaz, damang Ustaz. Alhamdulillah sawangsulna Pak Dudung. Alhamdulillah Ustaz. Pakai bahasa Mudah-mudahan Indonesia. Ustaz King damang, alhamdulillah. Pakai bahasa Indonesia, Pak. Mohon, mangga. Ini Ustaz, manusia dibangkitkan dari kubur semuanya tidak berpakaian. Ini yang saya akan tanyakan. Ini berapa lama mereka tidak berpakaian itu? Apakah sampai mereka selesai dihisab, yang lain masuk di surga dan yang lain lagi masuk di neraka? Yang selanjutnya, yang dimasukkan ke neraka itu apakah mereka disesakan juga atau tetap bertelanjang, Ustaz? Iya. Itu dulu Ustaz ya, dapat Iya. kesimak yang dimaksud. Iya. Ya, mohon. Atur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naon senadang ulangi lagi. Telanjang ya. Di Sampai mana? di itu di ketika Di alam kubur iya, apa di kiamat? Di kiamat, Pak. Nanti atau sampai ke surga ke neraka atau sampai mana gitu. Intinya mah sampai mana aja di telanjang itu. Di kiamat Ya, atau di alam di kiamat, kubur? di kiamat. Di alam kubur tadi denger tanya. Alam kuburnya. Iya, baik. Taib. Barakallahu fiik Pak Dudung di Cimahi. Ketika manusia pada hari kiamat dikumpulkan, mereka dikumpulkan dalam keadaan telanjang, tidak berpakaian walaupun selembar benang, tidak bersendal, berkaos kaki atau bersepatu, nyeker, dan tidak berkhitan. Walaupun di dunia sudah berkhitan, di sana utuh lagi. Seperti bayi yang baru lahir ke alam dunia dalam keadaan telanjang, dalam keadaan tidak dikhitan, dalam keadaan tidak bersendal, bersepatu, berkaos kaki, dan apapun ya. Itu. Sampai kapan mereka mengalami hal itu? Apakah sampai ke surga, ke neraka? Iya. Tidak sampai ke surga dan ke neraka. Karena ada keterangan dari Nabi alaihi salatu wassalam bahwa orang yang pertama kali akan diberi pakaian pada hari kiamat setelah Nabi SAW adalah Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Nabi Ibrahim orang yang pertama kali diberi pakaian pada hari kiamat. Dan itu sebelum masuk ke dalam surga. Menunjukkan sebelum masuk ke dalam surga dan neraka ada yang diberi pakaian. Tapi di dalam riwayat itu tidak diterangkan kapan. Apakah masih di alam mahsyar ataukah setelah dilakukan hisab, setelah dilakukan penimbangan, setelah dilakukan pemeriksaan semuanya, ataukah setelah menyeberang jembatan Sirat di atas neraka yang terbentang di atas neraka. Itu tidak diterangkan tempatnya dan juga waktunya. Apa yang tidak diterangkan oleh Al-Quran dan As-Sunnah tentang hal itu, kita tawakuf sampai di sana. Tawakuf itu sudah berhenti di sana. Tapi keterangan yang menyatakan bahwa ada orang yang pertama kali diberi pakaianlah Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam, itu dilakukan sebelum ke surga atau sebelum orang-orang ke neraka. Iya, tapi waktunya tidak ditetapkan. Maka ya wajib kita yakini baju itu atau pakaian itu diberikan, tapi tempat dan waktunya tidak dijelaskan baik oleh Al-Quran ataupun oleh sunnah Nabi SAW. Wallahu a'lam bishawab. Mangga lagi dan terakhir ya. Ke ini Ustaz, ke nemak lanjut ke SMS. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Kenapa kita tidak boleh membaca kitab At-Tadhkirah sendirian? Bukankah isinya bagus seperti kematian, ruh, kiamat? Dari Rudi di Bandung. Rudi apa Rubi? Rudi atau Rubi di Bandung? Rudi. Iya. Kenapa kita tidak boleh membaca kitab At-Tadhkirah sendirian? Kitab At-Tadhkirah susunan Imam Al-Qurtubi
yang isinya tentang kematian, tentang ruh, tentang alam kubur, tentang para malaikat, menggambarkan malakul maut sampai ke akhirat. Dahsyat. Ada 2 jilid ya, buku susunan Imam Al-Qurtubi. Kenapa kita tidak boleh membaca sendirian tanpa guru? Sebenarnya semua buku, semua kitab itu nggak boleh kita baca sendiri, nggak boleh autodidak. Kenapa? Karena bisa salah faham, bisa keliru di dalam memahami. Ya, makanya para ulama menetapkan kaidah man kana ustadzuhu kitabahu fa khata'uhu aktsaru min shawabih. Siapa orang yang gurunya adalah kitabnya, maka kesalahannya akan lebih banyak daripada salahnya. Kesalahannya akan lebih banyak daripada benarnya. Ya, jangankan itu bahasa Arab, orang Arab, para ulama sehari-harinya bahasa Arab. Tapi belajar bahasa Arab dari kitab yang asli seperti Matan Al-Ajurumiyah, susunan Imam Al-Ajurumi, itu nama orang. Itu ketika orang-orang Arab seperti Syekh Al-Utsaimin, ulama besar, belajar Matan Al-Ajurumiyah tidak baca sendiri, tapi belajar ke gurunya, ke Syekh bin Baz rahimahullah dan beberapa guru yang lain. Kalau mereka orang Arab sehari-hari bahasa Arab, kalau baca sendiri pasti bisa, pasti ngerti, tapi tidak mereka lakukan karena khawatir ada kesalahpahaman ketika membaca sendirian. Ya, itu untuk kitab-kitab dasar. Terlebih kitab-kitab yang berbasis ulum syariah yang lainnya, yang mengharuskan kita memahami ilmu mustalahul hadis, memahami umpamanya ilmu balaghah, memahami ilmu-ilmu tafsir yang lainnya. Karena di dalam contohnya kitab At-Tadhkirah banyak hadis yang dhaif, bahkan yang palsu. Tapi oleh penulis, oleh Imam Al-Qurtubi sudah diisyaratkan kedhaifannya, tapi hanya bisa difahami oleh orang yang faham mustalahul hadis. Orang awam nggak faham bahwa ini dhaif, disangkanya sahih. Padahal Imam Al-Qurtubi sudah mengisyaratkan kedhaifannya, tapi dengan isyarat yang hanya bisa difahami oleh para orang-orang yang memahami mustalahul hadis. Seperti penggunaan sighatut tamrid. Sighatut tamrid adalah bentuk kata yang menunjukkan riwayat itu dhaif dengan memakai fiil yang majhul. Ruwiya, huditsa, ukhbira, wa ruwiya an fulan menunjukkan itu dhaif. Si penulis sudah mengisyaratkan ini dhaif. Tapi kalau orang awam nggak tahu kedhaifan di mana nggak ada keterangan dhaif. Tapi orang yang tahu mustalahul hadis itu tahu bahwa itu dhaif. Terlebih kalau membaca tazkirahnya dari tarjamah. Terjemahannya dalam bahasa Indonesia itu banyak nggak tepatnya, banyak melesetnya, banyak nggak pasnya. Terjemahan yang nggak pas dibaca lagi, difahami lagi oleh otaknya, itu berbahaya. Ya. Jadi pada prinsipnya tidak hanya kitab At-Tazkirah saja, tapi semua kitab usahakan untuk belajar ke guru. Walaupun kita memiliki dasar-dasar ulum syariah yang cukup, kita menguasai bahasa Arab, kita menguasai ilmu balaghah, kita juga telah belajar ilmu mustalahul hadis. Tapi pas belajar kitab sebaiknya tidak belajar sendirian, karena dikhawatirkan ada kesalahpahaman. Nah, lahirnya pendapat-pendapat yang aneh, yang menyimpang dari kesepakatan para ulama terdahulu, itu karena orang sudah merasa mampu dengan ilmunya lalu dia belajar sendiri secara autodidak. Lahirlah kesimpulan-kesimpulan yang aneh dan itu berbahaya ya. Jadi tidak hanya kitab At-Tazkirah, seluruh kitab berusahalah untuk belajar ke ahlinya. Ya, cukup sampai di sini, waktunya sudah lewat. Insyaallah kita akan lanjutkan kembali di masa yang akan datang. Subhanakallahum bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahirabbil alamin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.